tentang logaritma. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk umum dari logaritma, di mana tadi kalau A pangkat B sama dengan C, kita ubah ke dalam logaritma, dia jadi A logaritma C adalah B. Oke, pada pertemuan kali ini yang mau kita bahas adalah tentang sifat-sifat dari logaritma. Perhatikan sifat yang pertama, A logaritma A sama dengan 1. Ini adalah A pangkat berapakah supaya hasilnya adalah A? Itu adalah A pangkat 1. Bisa kita buktikan dengan 2 logaritma 2 nilainya 1, 3 logaritma nilainya 1, sejuta logaritma sejuta nilainya 1. Itu karena A di pangkat 1 hasilnya adalah A. Sifat yang kedua, A logaritma 1 sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah A saat dipangkat dengan berapakah hasilnya 1? A dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Ingat kembali, semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi nanti kalau ada di sini 2 logaritma 1 nilainya 0. Sejuta logaritma 1 nilainya juga 0. Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke, kita lihat bentuk yang ketiga, bentuk dari sifat logaritma dari perkalian. A logaritma P kali Q itu dipecah menjadi A logaritma P tambah A logaritma Q. Itu gimana bisa? Kita lihat contoh berikut. Oke, contohnya 2 logaritma 4 dikali 8. Nih, ini jadi 2 logaritma 4 ditambah 2 logaritma 8. 2 logaritma 4 2 logaritma 8 3. Ini jadi 5. Coba kita selesaikan yang ruas kirinya. 4 kali 8 32. 2 logaritma 32 artinya 2 pangkat berapa yang menghasilkan 32? 2 pangkat 5 sama-sama 5. Maka sifatnya terbukti. Sifat yang selanjutnya, sifat yang keempat, sifat logaritma dari pembagian. A logaritma P per Q ini dipecah menjadi kalau dia tadi kali, dia jadi tambah, kalau dia bagi, dia jadi kurang. Ini jadi A logaritma B dikurang A logaritma Q. Untuk membuktikan sifat-sifat ini kita lihat contoh berikut. Nih, kita ambil 2 logaritma 64 per 16. Ini jadi 2 logaritma 64 kurang 2 logaritma 16. 2 logaritma 64. 2 pangkat berapa supaya 64? 2 dipangkat 6. Kurang 2 logaritma 16. 2 pangkat berapa supaya 16? 2 pangkat 4. Ini adalah 2. Sekarang kita lihat dari sini, kerjain yang kiri. 64 bagi 16. 4, Bu. 2 logaritma 4 nilainya juga sama-sama 2. Sifat yang kelima, sifat logaritma berbanding terbalik. Yang dimaksud dengan berbanding terbalik di sini, lihat. Tadi dia A logaritma B, basisnya A, numerusnya B. Sekarang kita mau mempertukarkan basisnya yang menjadi B dan numerusnya menjadi A dengan cara dia A logaritma B ini berubah menjadi 1 per B logaritma A. Jadi kalau 2 logaritma 3 sama lah itu dengan 1 per 3 logaritma 2. Nah, contoh yang lain. 2 logaritma 8 akan sama nilainya dengan 1 per 8 logaritma 2. 2 logaritma 8. Itu adalah 2 pangkat berapa supaya 8? 2 pangkat 3. Ini 1 per 8 logaritma 2. 8 pangkat berapa supaya 2? 8 pangkat titik-titik supaya nilainya 2. Maka kita ubah 8 ini menjadi basis 2 dulu. 2 pangkat 3 titik-titik, ini nilainya harus 2. Misal ini titik-titik ini adalah X. Pangkat yang dipangkatkan pangkatnya dikali. 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat 1. Sudah sama-sama 2. Oke, maka dia 3X sama dengan 1. X-nya adalah 1 per 3. Kita masukkanlah sini. Maka 8 logaritma 2 nilainya 1/3. 1 per 1 per 3 itu nilainya juga sama dengan 3. Maka sifat berkebalikan dari logaritma ini bisa kita gunakan. Contoh dari berkebalikan tanda. Nih, misal nih 7 logaritma 3/4. Misal nih ya. Nih dibalikkan dia jadi, tadi kan katanya
min 7 logaritma ini adalah 4/3. Kenapa? Lihat nih. 7 logaritma 3/4 ini sama dengan 4/3 pangkat negatif 1. Nah, maka pangkatnya itu pindah ke depan sama kayak sifat yang sebelumnya. Ini jadi min 1, 7 logaritma 4/3. Sudah sama kan ruas kiri dengan ruas kanan? Min 1 itu kan satunya tidak perlu ditulis, makanya dia min 7 logaritma 4/3. Sifat yang ketujuh, perkalian dari logaritma A logaritma B dikali B logaritma C. Nah, kita lihat A logaritma B logaritma C sama-sama B. Ini bisa langsung kita coret, dia tinggal A logaritma C. Maka A logaritma B kali B logaritma C nilainya adalah A logaritma C. Jadi sepanjang apapun ini nanti A logaritma B kali B logaritma C kali C logaritma D, ini bisa langsung kita matikan sehingga dapat jawabannya. Sifat yang ke-8, sifat logaritma dari perpangkatan. A logaritma B pangkat B akan sama nilainya dengan P dikali A logaritma B. Jadi P-nya langsung maju ke depan. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita lihat contoh. Misal 2 logaritma 8. 2 logaritma 8 itu nilainya adalah 2 pangkat berapa supaya 8? 2 pangkat 3. Jadi langsung bisa kita ganti 2 logaritma 8 jadi 2 logaritma 2 pangkat 3. Maka 3-nya kita majuin ke depan, 3 dikali 2 logaritma 2. Maka hasilnya adalah 2 logaritma 2 sesuai sifat yang pertama, nilainya 1. Berarti 3 kali 1 nilainya adalah 3. Oke. Sifat yang ke-9, perpangkatan bilangan pokok logaritma. A pangkat P logaritma B pangkat Q. Ini akan sama dengan A per P. Basis dari numerusnya, pangkat dari numerusnya dulu, kemudian per pangkat dari basisnya dikali dengan A logaritma B. Jadi nanti dia bentuk pecahan. Untuk lebih paham tentang sifat yang ke-9, perhatikan contoh berikut. Oke, contoh selanjutnya, perpangkatan bilangan pokok logaritma. Ini misal 2 pangkat 3 logaritma 8 pangkat 2. Ini pangkat dari sini dulu kita ambil, jadi 2/3 kali 2 logaritma 8. Ini adalah 2/3, 2 logaritma 8 3. Maka jawabnya 2. Kita buktikan dari ruas kirinya. 2 pangkat 3 itu 8. Misal nih Bu, 8 logaritma 8 pangkat 2 64. 8 logaritma 64. Nilainya juga 2. Yang terakhir, perpangkatan logaritma. A di pangkat A logaritma M nilainya akan sama dengan M. Di sini bukan aja. Yang penting basis dari pangkat ini kan jadi pangkat, dan basis dari logaritma itu nilainya harus sama dulu, baru bisa langsung kita cari penyelesaiannya. Misal nih 2 pangkat 2 logaritma